Bab 243. Lebih muda dan lebih cantik daripada kamu. Harley terus saja berdiri di sana dan tidak pergi. Dia menatapi ketuanya meminum buburnya dulu baru lega. "Ada apa kamu masih di sini?" Ketua sedikit mengerutkan keningnya. Aku merasa ketua cantik, makanya ingin lebih melirik sebentar." Harley sadar dan bergegas menjawabnya. Ketua sedikit menghempaskan nafasnya untuk mengisyaratkannya keluar. Harley setelah keluar dari kamar, dia berdiri di depan pintu dan memaki dalam hati, "Dasar wanita busuk, aku lihat masih berapa lama kamu bisa sombong begini. Sebentar lagi akan aku mainin kamu di ranjang." Harley tidak terburu-buru untuk pergi, dia berjalan di sekitar sini dan memperhitungkan waktu. Hingga setelah sekitar belasan menit, Harley menundukkan kepalanya dan berkata, "Obat ini akan bekerja dalam waktu 3 menit, sekarang sudah belasan menit, seharusnya waktunya sudah cukup." Seusai berkata, Harley diam-diam dan kembali ke dalam kamar ketua. Dia mencoba untuk mengetuk pintu dan berbisik, "Ketua, apakah Anda sudah tidur?" Di dalam kamar terdengar diam, sekeliling juga sunyi. Harley terus berkata, "Ketua, aku masuk ya." Melihat ketuanya tidak menjawab, Harley memberanikan diri dan mendorong pintunya masuk ke dalam. Sekali pintunya dibuka, ketua memang benar terbaring di kasur. Dia hanya mengenakan pakaian tidur saja, badannya yang putih terlihat, itu membuat Harley sampai menelan air liur. Sungguh cantik sekali. Harley diam-diam dan berjalan ke hadapan ketua, dia menatapi wajah ketua yang cantik, dan pikirannya langsung kotor. Waktu seolah tidak meninggalkan bekas di badannya, sekalipun dilihat dari dekat, juga tidak terlihat kerutan di wajahnya. Harley bersandar di badan ketua dan menciumnya, dia berkata dengan sangat senang, "Wangi sekali." Karena ketua sering bersama dengan obat-obatan, jadi badannya muncul sebuah wangi unik. Wangi ini sangatlah nyaman. Harley ingin langsung menerbu ke ranjang dan bersenang-senang. Namun dia tetaplah tidak berani, karena di sini adalah kediaman dewa pengobatan, jika ketahuan maka masalahnya akan menjadi rumit. Harley lalu meraba-raba badan ketua karena tidak ikhlas, dia lalu memeluknya dan berlari keluar dengan hati-hati. Malam hari, pintu besar kediaman dewa pengobatan tidak dijaga sama sekali, oleh karena itu, Harley keluar dengan sangatlah mudah. Di tempat yang tidak jauh dari kediaman dewa pengobatan, ada sebuah mobil yang berhenti di sana, itu adalah pengurus rumah dari Sheila. Harley memeluk ketua dan merambat cepat ke dalam mobil itu. "Aku sudah membawa orangnya," Harley berkata sambil tersenyum. Pengurus rumah meliriknya dan berkata sambil menganggukkan kepalanya, "Baik, sudah tahu, kamu boleh pergi." Harley mengosok-gosok tangannya sendiri dan berkata, "Itu. Apakah boleh berikan badan ketua nanti untukku?" Pengurus rumah mengerutkan keningnya, dia melirik Harley dan terlihat Harley sudah nyaris mengeluarkan air liurnya. "Baik." Pengurus rumah berkata dengan ekspresi datar, "Tunggu setelah kami mengurus semua masalahnya, akan berikan dia kepadamu." "Baik, terima kasih." Harley sangatlah senang, dia terus berterima kasih. Setelah itu, pengurus rumah memberikannya sebuah kartu bank, dan mengancam, "Ini adalah sebuah imbalan untukmu. Aku ingatkan kamu, jika hal ini tersebar, maka kamu akan sangatlah mengenaskan." "Tenang saja, mulutku sangatlah rapat," Harley bergegas berkata. Pengurus rumah menghempaskan nafasnya dan menutup pintu mobil lalu menyetir pergi. Mobil melaju ke arah tempat hiburan. Setelah tiba di depan pintu tempat hiburan, pengurus rumah memeluk badan ketua dan melangkah cepat ke kamar milik Sheila. Saat ini Sheila tengah terbaring di kasur, tangan kirinya memegang rokok, tangan kanannya memegang win. Ada 2 orang model lelaki yang sedang memijit kakinya, dia sangatlah menikmatinya. "Nyonya." Di saat ini, pengurus rumah masuk dan dia menundukkan kepalanya, "Orangnya sudah aku bawa." "Iya." Sheila menganggukkan kepalanya, dan melambaikan tangannya, "Kalian berdua keluar dulu." "Baik, Nyonya." Kedua orang model lelaki itu langsung bangun dan melangkah cepat keluar dari kamar. Pengurus rumah berjalan ke depan pintu dan melirik ke sana kemari, setelah itu dia menutup pintu. Pintu ini dibuat khusus, tingkat kerasnya lebih daripada tembaga dan besi, sekalipun membawa senjata api, juga tidak bisa masuk.
Di sini boleh dibilang adalah tempat yang diam. Pengurus rumah memeluk ketua dan melemparkan Ai di lantai. Dia lalu berdiri di samping. Sheila menyipitkan matanya dan membentak, "Kamu ini wanita hina, beraninya menantang keluarga Su, sungguh tidak tahu diri." Dia menundukkan badannya dan melirik wajah cantik ketua dari dekat. Di dalam hatinya langsung terlihat iri. Wanita ini bahkan melakukan pertahanan kulit yang lebih bagus daripada dia. Nyaris tidak ada bedanya dengan gadis yang berumur 20 tahunan. Perlu diketahui bahwa Sheila sudah menggunakan uang yang sangat banyak sekali demi wajahnya ini. Dia semakin marah melihatnya, dia bahkan ingin mengores hancur wajah ketua. "Apakah lebih muda dan cantik daripada kamu?" Di saat ini mata ketua yang tertutup rapat itu tiba-tiba dibuka. Sheila langsung kaget dan terjatuh di lantai. Dia menatapi ketua dengan takut. Dia berkata, "Bu, bukannya kamu sudah pingsan? Bajingan itu menipuku." Ketua berdiri dari lantai dan menghempaskan nafasnya sambil berkata, "Aku adalah ketua dari kediaman Dewa Pengobatan. Hanya ekstasi saja bagaimana mungkin akan berguna untukku? Kamu sengaja." Sheila kaget hingga wajahnya pucat, ekspresinya sangatlah buruk. Ketua tidak mempedulikannya. Dia berjalan ke depan meja dan duduk. Dia lalu menuangkan segelas wine untuk dirinya. "Duduklah." Ketua malah menjadi tuan rumah. Pengurus rumah langsung maju dan tenaga dalamnya langsung dikerahkan. "Kamu juga duduk." Ketua melirik pengurus dan berkata seperti itu. Pengurus rumah berkata, "Maaf sekali, hari ini kamu harus mati di sini." Ketua meliriknya. Dia berkata, "Aku suruh kamu duduk." Sekali bentakan langsung membuat pengurus rumah merasa ada gunung yang menimpa di bahunya. Sepasang kakinya lemas dan terduduk di kursi. Dia menatapi ketua dengan takut. Seketika dia merinding. Mereka berdua sama-sama adalah superior master. Mengapa perbedaan kemampuannya begitu jauh? Dia bahkan merasa bahwa dirinya sama sekali tidak ada perlawanan di hadapan ketua. Sheila bagaimanapun juga adalah nyonya di keluarga Su. Dia pernah mengikuti berbagai adegan serius, jadi tidak lama kemudian dia langsung tenang. Ketua sengaja mengikuti jebakan. Sepertinya memang ada yang ingin dikatakan kepadaku, kan? Sheila berdiri dan duduk di hadapan ketua. "Kamu tinggal bilang saja apa yang ingin kamu katakan," kata Sheila. "Bukankah kamu yang ingin bertemu denganku?" Suara ketua datar namun sangatlah tegas. Aura yang menakutkan sekali. Bahkan Sheila saja juga tidak bisa menyainginya. Rasa ini membuat Sheila sangatlah tidak senang. Dia berkata dengan sedikit marah, "Keluarga Su dan kediaman Dewa Pengobatan biasanya tidak pernah saling bermasalah. Namun sekarang kamu menantang keluarga Su secara publik. Apa maksudmu ini?" "Menantang keluarga Su?" Ketua tertawa, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku lumayan suka dengan anak itu, Erik. Apakah begini saja kalian keluarga Su juga mau mencampurinya?" Sheila menyipitkan matanya. Dia menatapi ketua dan berkata, "Apakah kamu tidak takut keluarga Su turun tangan terhadap kediaman obat pengobatan?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.